Kisah ini berawal dari seorang wanita karir bernama Lola yang sedang mengenalkan wine import dari perusahaannya kepada seorang chef terkenal yang bernama Hamis. Hamis memberikan saran kepada Lola supaya perusahaannya dapat mengimpor wine terkenal dan sudah mendapat penghargaan bernama Faun. Hamis juga menjanjikan bila perusahaan Lola dapat mengimpor wine itu, dia akan memasok wine tersebut ke semua restorannya. Lola pun tertarik dengan saran Hamis, karena belum ada importir wine Faun di negaranya. Saat di kantor, Lola curhat kepada temannya yang bernama Audra tentang idenya untuk dapat mengimpor wine Faun. Akan tetapi, saat presentasi rencana kerja, ide Lola dicuri oleh Audra di depan bosnya. Lola yang mendengar hal itu, seketika marah dan kecewa atas pencurian ide tersebut. Lola menjelaskan kepada bosnya bahwa yang Audra sampaikan itu adalah ide miliknya. Bos Lola yang bernama Calder tidak peduli, yang terpenting hanyalah keuntungan baginya. Karena merasa dikhianati dan gak tahan dengan perusahaan yang menyebalkan itu, akhirnya Lola memutuskan untuk resign. Setelah resign, Lola memberitahu niatnya untuk membuka bisnis importir wine kepada ayahnya. Sebelum perusahaan lamanya datang ke Australia, ia berencana mendatangi lebih cepat dan mempresentasikan idenya kepada perusahaan Hazel Faun. Kebetulan, di sana Hazel Faun juga memiliki dan menyewakan penginapan yang dekat dengan kediamannya. Mendengar hal itu, ayahnya mendukung penuh atas rencana anaknya itu. Singkat cerita, Lola yang sudah sampai di penginapan Faun di Australia, tidak sengaja bertemu dengan kepala penjaga peternakan dan penginapan yang bernama Max. Saat Max ingin mengantar Lola ke penginapannya, kebetulan mereka bertemu dengan Hazel Faun. Lola yang tidak ingin melewatkan kesempatan itu, mulai mempresentasikan perusahaan barunya kepada Hazel dan berencana ingin bekerja sama. Akan tetapi, Hazel menolaknya dikarenakan perusahaan Lola masih kecil dan baru dibangun. Setelah itu, Max juga melaporkan masalah peternakannya yang akan kekurangan pekerja saat musim cukur domba kepada Hazel. Lola yang mendengar itu pun menawarkan diri dan memaksa untuk dapat bekerja di peternakan. Ia akan membuktikan kepada Hazel bahwa dia adalah orang yang tepat untuk dapat bekerja sama. Atas kegigihannya, Hazel dan Max akhirnya memberikan kesempatan kepada Lola. Setelah sampai di tempat penginapan para pekerja, Lola diremehkan karena dilihat dari penampilannya, dia tidak mungkin dapat mengerjakan pekerjaan kasar seperti mereka. Keesokan harinya, Lola mulai membantu Max sebagai penjaga peternakan. Akan tetapi karena Lola yang belum terbiasa, Lola sangat kesulitan dan sangat kelelahan untuk menyelesaikan semua tugasnya. Sampai pada suatu waktu, Hazel mendatangi peternakan yang Max kelola dan kebetulan di saat itu Lola sedang mengolah kotoran. Lola yang bersemangat melihat Hazel, kembali berniat untuk mendekatinya. Akan tetapi dia tidak sengaja terpleset dan membuat kotoran itu membasahi Hazel. Atas kejadian tersebut, Lola ingin menyerah dan berniat untuk pulang ke Amerika dan meminta Max untuk mengantarnya ke bandara. Di tengah perjalanan ke bandara, tiba-tiba, mobil yang mereka naiki mogok. Mau tidak mau, mereka harus kembali ke peternakan dan mengambil peralatan untuk memperbaiki mobilnya. Di tengah perjalanan, Lola banyak bercerita kepada Max. Selama ini, dia selalu totalitas dan bekerja keras dalam semua pekerjaannya sampai dia mendapat posisi yang tinggi di perusahaannya yang dulu. Akan tetapi kali ini sepertinya Australia membenci Lola atas semua kegagalannya. Max yang mendengar semua curhatan Lola, memotivasinya untuk kembali bersemangat seperti pertama kali dia datang ke Australia untuk bertemu Hazel dan menyelesaikan tujuannya. Sesampainya di peternakan, Lola kembali memikirkan perkataan Max. Dia pun tidak sengaja menemukan buku agenda sang pendiri Faun, yang bernama Billa Faun. Setelah membaca itu semua, Lola sangat terinspirasi terhadap sikap mandiri yang dimiliki oleh Billa Faun. Pagi harinya, Lola menjadi sangat bersemangat dan bangun lebih awal.
Teman sekamar yang awalnya meremehkannya pun memberikan hadiah kepada Lola yang berhasil bertahan di peternakan itu. Saat di kantin, Lola memberi kabar kepada Max kalau dia tidak jadi pergi dan akan tetap bertahan setelah membaca buku pendiri perusahaan Fawn. Melihat Lola yang kembali bersemangat, Max memberikan hadiah topi dan memberitahu kalau buku yang dibaca adalah miliknya. Singkat cerita, setelah Lola yang sudah mulai terbiasa dengan pekerjaannya, malam hari pun tiba. Lola yang kini semakin dekat dengan Max dan teman-temannya, menghampiri mereka yang sedang mengadakan acara api unggun. Di sana Lola berbincang dan sempat bernyanyi saat Max memainkan gitar. Setelah acara itu, Lola tidak sengaja melihat Max mendatangi kediaman Hazel yang sedang tidak ada di rumah. Saat dihampiri, Lola melihat Max yang sedang berenang di kolam renang Hazel. Max yang melihat Lola, menantang Lola untuk berenang bersama saat Hazel sedang pergi keluar. Lola pun menerima tantangan itu dan memberanikan diri berenang. Mereka terlihat bahagia. Hazel yang baru pulang dari urusannya, tidak sengaja melihat mereka. Pagi harinya, Max meminta salah satu rekannya untuk menggembala domba dengan motor. Namun rekannya menolak dan menyuruh Max untuk mengajak Lola. Max sempat meremehkan Lola dan takut dia tidak bisa mengendarai motor. Namun, ia terkejut saat melihat Lola jago mengendarai motor. Akhirnya mereka pun menggembala domba bersama. Selesai menggembala domba, Max mengajak Lola jalan-jalan ke salah satu tempat favorit Bila Fawn. Dalam perjalanan, Max menceritakan masa lalunya sebagai seorang yang egois dan nakal. Saat ibunya sakit pun, dia malah keluyuran dan berpesta. Sampai akhirnya, dia sangat menyesal atas kematian ibunya dan ingin berubah. Lola pun bersimpati dan melihat perubahan sikap Max mulai terbuka mengatakan, mendiang ibunya pasti bangga kalau melihat anaknya sekarang. Di lain sisi, Audra yang mengganti posisi Lola tidak becus dalam melakukan pekerjaannya. Bahkan Hamis pun menolak wine-nya dan akan menunggu Lola kembali dari Australia. Audra yang mendengar kepergian Lola, melapor kepada bosnya atas penolakan Hamis dan kepergian Lola ke Australia. Bosnya pun kesal mendengar hal itu. Suatu malam, Max bermain biliar bersama Hazel. Hazel melihat perubahan sikap Max yang semakin membaik dan mulai membuka diri. Ternyata selama ini, Max adalah adik kandung Hazel. Dia sengaja merahasiakan jati dirinya karena merasa bersalah atas kematian ibunya di masa lalu. Hazel menasihati Max agar mengungkapkan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Karena Hazel melihat ketertarikan Max kepada Lola. Menurutnya, Max lebih baik jujur kepada Lola tentang siapa dirinya. Keesokan harinya, Max mengajak Lola berkunjung ke penyulingan anggur Fawn dan berkemah di tempat yang sangat indah. Lola langsung setuju karena memang itu tujuan dia datang ke Australia. Sesampainya di tempat penyulingan, Lola mencicipi dan mendeskripsikan rasa anggur Fawn dengan sangat indah. Mendengar semua itu, Max pun merasa semakin tertarik kepada Lola. Setelah mencicipi anggur itu, penjaga anggur tersebut bilang akan memberikan beberapa botol bila Max mengizinkan. Melihat Lola yang kebingungan, Max pun mengalihkan perhatian dengan mengajak Lola melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya. Malam harinya saat di tempat berkemah, Lola yang tadi sempat merasakan wine Fawn, mendapatkan ide untuk menggambar logo baru jika nanti berhasil bekerja sama. Melihat gambar itu, Max sempat ingin jujur kepada Lola kalau Bila Fawn adalah mendiang ibunya. Akan tetapi, Lola tidak berhenti berbicara dan sangat bersemangat membahas Bila Fawn. Karena takut merusak momen indah tersebut, Max pun mengurungkan niatnya kembali. Saat ingin tidur, Max yang sangat berdekatan itu sekali lagi berencana mengungkapkan rahasianya. Akan tetapi Lola yang terbawa suasana, malah membungkam mulut Max dengan bibirnya. Setelah menjalani malam yang indah, Max akhirnya yakin dan ingin memberitahu hal yang selama ini ingin ia sampaikan. Dia mengungkapkan kalau dia adalah Max Fawn, adik kandung dari Hazel Fawn. Max memilih untuk menjadi investor pasif dan tidak ikut campur dalam bisnis wine. Lola tentunya nggak percaya karena tidak ada informasi apapun mengenai Max sebagai adik dari Hazel di internet.
Akan tetapi Max menjelaskan, dia sengaja menghapus datanya di internet karena belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Lola tetap marah karena merasa telah dibohongi selama ini. Dia marah karena Max menganggap ia tidak tulus mencintainya. Lola pun meminta Max untuk mengantarnya menemui Hazel. Sesampainya di kediaman Hazel Vaughn, Lola terkejut melihat Audra bersama dengan bosnya ada di sana. Bosnya yang tidak tahu diri mempromosikan Lola untuk mengurus Vaughn Wine di depan Hazel. Lola menolak dengan tegas mantan bosnya yang seenaknya mempromosikan dia. Setelah itu Lola memberitahu Hazel kalau dia sudah tidak bekerja lagi di sana. Lola pun akhirnya sadar diri, karena tidak mungkin perusahaan Vaughn Family Wine mau bekerja sama dengan perusahaan kecil seperti miliknya. Sebelum Lola pergi, ia memberi Hazel botol wine dengan sketsa gambar buatannya. Lola mengungkapkan, dia menggambar itu karena kini hidupnya sangat terinspirasi oleh Bella Vaughn. Dia berharap, agar semua orang juga dapat terinspirasi dari kisahnya Bella Vaughn saat melihat label tersebut. Melihat hal itu, Max menyayangkan keputusan Hazel yang melepas Lola begitu saja. Hazel pun memberi nasihat kepada Max, seharusnya ia bertindak lebih cepat untuk pekerjaan dan juga cinta. Sebelum pulang, Lola berpamitan dengan teman sekamarnya dan juga Max. Saat berpamitan dengan Max, Max hanya bersikap pasif tanpa menahan sedikit pun. Lola pun berpikiran, seakan-akan Max tidak ada rasa kepadanya. Akhirnya, Lola pun pergi meninggalkan Australia. Beberapa bulan kemudian, terlihat Lola yang telah mendirikan bisnisnya bersama dengan Audra. Audra memberi ide agar Lola kembali menghubungi Vaughn Wine, karena mantan perusahaan mereka putus kontrak dengan Vaughn Wine. Namun, Lola menolak ide itu. Karena saat dia berpamitan waktu itu, Max diam saja, seperti tidak ada rasa. Lola merasa seakan-akan Max tidak menginginkannya. Audra pun menjelaskan, kemungkinan kalau Max hanya tidak mengerti cara mengungkapkan perasaannya saja. Mendengar kata-kata itu, Lola bertanya sejak kapan temannya itu berubah menjadi bijak. Audra mengungkapkan kalau dirinya berubah sejak Lola memberikan kesempatan kedua untuk orang yang pernah menyakitinya. Sampai ketika di suatu acara pesta, Lola yang sedang merekomendasikan wine, kedatangan teman lamanya yang bernama Hamis. Ternyata, Hamis datang bersama Max Vaughn. Lola pun terkejut melihat kedatangan Max yang mulai berani membuka diri dari dunia luar. Max mengungkapkan kalau dia membutuhkan partner yang hebat dan pantang menyerah seperti Lola. Selain urusan bisnis, kedatangan Max untuk mengungkapkan kalau dirinya gak mau lagi sembunyi dan menutup diri. Max juga merasa terlalu bodoh saat diam saja ketika melihat wanita yang sangat dicintainya pergi. Ia berjanji tak akan pernah melakukan kesalahan yang sama lagi. Dan film pun berakhir.